Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, puasa bahagia, paha puasa berkah dengan kita ngedengerin Sohibul Hikayat yang selalu ada nemenin Abang Po dalam menjalankan ibadah puasa. Sambil nunggu menggerib, kita dengerin Sohibul Hikayat dari Balai Bang Jiih ama Aye Bang Munir Balai Bang Jiih. Abang Po yang belum subscribe sekarang biar pas waktu nonton ini hikayat kagak keganggu lagi. Dan nontonnya jangan di skip ya. Tonton sampai kelar biar Abang Po bisa dapet hikmahnya daripada cerita ini. Ya, mudah-mudahan berkah daripada Sohibul Hikayat kali ini. Wabarakatuh. Kami dari Balai Bang Jiih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Yuk Abang Po, kita mulai aja Sohibul Hikayat kita di hari yang kedua bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Sohibul Hikayat ini berjudul Kehebatan Memberi Maaf. Ayo kita langsung aja bawain Sohibul Hikayat kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa kita bersyukur amin yang kuasa atas nikmat yang udah diberiin, udah dikasih biar tambah berkah. Yang kedua, kita selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita dapat syafaatnya di yaumil akhirat nanti dan kita ada di barisan umatnya dan diakuin oleh Rasulullah, dapat syafaatnya. Cakep deh Abang Po deh. Jangan sampai kita pulang ke sono kagak diakuin sebagai umatnya, ya rugi ya. Baiklah Bang Po, kita bawain Sohibul Hikayat yang berjudul hebatnya, kerennya sebagai pemaaf. Sadan dalam Sohibul Hikayat diceritain pada zaman dahulu ada orang bernama Fairuz Al-Dailami. Dia ini raja Yaman berdarah Persia yang dulunya waktu zaman Rasulullah masih hidup. Dalam keislamannya dia ngelakuin sesuatu yang fenomenal, yang kagak dilupain, dan itu suka diceritain sama Rasulullah tentang Fairuz Dailami ini. Apa yang dilakuin, kenapa jadi fenomenal, viral, dan sering diceritain sama Rasulullah? Karena Fairuz inilah yang ngebunuh Al-Aswad, ya, yang ngebunuh Al-Aswad. Siapa sih Al-Aswad? Al-Aswad ini pemberontak, pemberontak yang ngaku nabi, mendeklarasikan dirinya sebagai nabi di Yaman pada waktu itu. Nah, Fairuz ini nih yang ngebunuh si Al-Aswad ini. Sadan menurut Sohibul Hikayat sepeninggal Rasulullah, dan pada saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Ternyata Fairuz Al-Dailami ini diangkat menjadi seorang raja di Yaman. Nah, Umar bin Khattab dengar kalau Fairuz Al-Dailami ini ketika dia menjadi raja hidupnya mewah. Maka pada saat itu langsung ditulis surat oleh Umar bin Khattab. Isi suratnya adalah, "Hai Fairuz, datanglah ke sini, ke
ke Madinah, turunlah kembali berperang bersama kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Catatan tuh abang, dulu kagak perang kalau kita kagak diperangin. Sadan dalam Sohibul Hikayat, abang po jangcinya babe, sadan dalam Sohibul Hikayat, berangkatlah Fairuz dari Yaman menuju kota Madinah. Dapat surat nih dari Umar bin Khattab. Alhamdulillah, ane dapat surat untuk bertemu Tuan Umar bin Khattab. Berangkat kita berangkat ya. Berangkatlah dia dengan pasukannya menuju Madinah. Abang po cangcingnya babe, tibalah itu Fairuz di kota Madinah. Sampailah dia di rumahnya daripada Umar bin Khattab. Nah, di rumah Umar bin Khattab ini mau masuk ke rumahnya ngantri, izin masuk. Pada saat itu make gilirannya Fairuz Aidalami masuk ke dalam ruangannya Umar bin Khattab. Sadan dalam Sohibul Hikayat, ada kejadian yang kagak enak. Tiba-tiba ketika itu Umar bin Khattab terkaget karena ada anak muda masuk lari ke depan Umar bin Khattab dengan muka berdarah-darah. Ada apa anak muda? Kata Umar bin Khattab, ampun, izin tuan, izin. Kalau kata zaman sekarang nih izin lah ya, izin Khalifah Amirul Mukminin. Saya adalah seorang pemuda biasa aja, pemuda dari suku Quraisy. Tadi ketika di depan pintu saya tubrukan sama Raja Fairuz dan dia langsung memukul saya hingga sampai berdarah. Apa? Kamu dipukul oleh Fairuz? Panggil Fairuz ke sini. Sadar dalam Sohibul Hikayat diceritakan bahwa Fairuz itu udah ada di belakang anak muda itu dengan wajah yang rada gemeter dan serba salah. Tapi yang namanya Fairuz itu tenang, berusaha nenangin diri dan bercerita ame Amirul Mukminin, ame Umar bin Khattab. Ada apa ini Fairuz? Kata Umar bin Khattab, Tuan, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, betul apa yang diceritakan sama anak muda ini. Saya memukul dia. Apa sebabnya saya memukul dia? Saya ini seorang raja yang datang ke sini kagak sembarangan. Saya diundang pakai surat. Saya nunggu di depan dan setelah diizinkan baru saya masuk. Tapi ini anak muda nyelongcong banget. Begitu saya mau masuk di pintu dialangin sama dia. Padahal dia ini bukan siapa-siapa. Make saya timpe sekali berdarah mukanya. Sadar dalam Sohibul Hikayat, langsung aja itu Umar bin Khattab dengan suara keras berteriak kisos. Dan Tuan Raja Fairuz ini hanya sedikit tersentak dan tertunduk di depan Umar bin Khattab, lantas berkata, ya Amirul Mukminin, jika saya memang harus dikisos, saya akan terima hukuman itu. Sadar dalam Sohibul Hikayat, maka
akan berlangsunglah kisos ini di depan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berdiri menatap anak muda, sementara Raja Fairuz berlutut siap untuk dikisos. Tangannya di belakang, mukanya menengadah, siap untuk menerima kisos daripada anak muda tersebut. Umar bin Khattab jalan mendekat kepada anak muda tersebut. Wahai anak muda, demi Rasulullah, Rasulmu pemuda, bahwa sesungguhnya orang yang akan kamu kisos ini adalah orang yang sempurna keberaniannya, dan dia pun seorang raja. Tapi karena dia melakukan kesalahan, maka hukum kisos saya jatuhkan. Namun sebelum Anda mengkisos, sebelum ente mengkisos ini Tuan Fairuz, ane mau kasih tahu. Sesungguhnya Rasulullah pernah bercerita dengan bangganya tentang Fairuz, bahwa dialah seorang pemberani yang membunuh Al-Aswad, seorang pengkhianat pemberontak, dan mengaku sebagai nabi. Sadan diceritakan dalam Sahihul Hikayat, setelah mendengar cerita Umar bin Khattab, bergetar jiwa anak muda ini dan mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang adil dan bijaksana, sesungguhnya dengan cerita yang engkau berikan itu, saya menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Raja Fairuz, dan atas nama Rasulullah saya memaafkan atas apa yang dilakukan oleh Bang Fairuz, maka saya membatalkan untuk mengkisos. Sadar dalam Sahihul Hikayat, Raja Fairuz yang sambil diikat menatap wajah Amirul Mukminin, lantas berkata, ya Khalifah, apa dia kata anak muda nih? Dia maafin saya, dia nggak ngelakuin kisos atas diri saya. Betul, kata Umar bin Khattab, betul. Anak muda ini menaruh rasa hormat kepada ente, maka dia memaafkan atas perbuatan ente. Baiklah Tuan Amirul Mukminin, kalau memang anak muda ini memaafkan saya, maka pedang saya, kuda saya, dan 3.000 dirham kantong yang berisi di kantong saya ini, saya berikan kepada anak muda ini. Lantas Umar bin Khattab mengembalikan pandangannya kepada anak muda. Wahai anak muda, karena rasa pemaafmu tadi, sesungguhnya Allah telah memberikan pahala yang besar atas jiwa pemaafmu, dan atas jiwa pemaafmu ini jelas-jelas pada saat ini Tuan Raja Fairuz memberikan hadiah yang luar biasa. Pedang yang dia punya, kuda yang dia taikin, dan 30.000 dirham diserahkan kepada anak muda. Saya sebagai saksinya. Abang po cangcing nyababe pencinta Sahihul Hikayat. Demikianlah cerita daripada Sahihul Hikayat kita kali ini. Semoga
ada manfaatnya, bagaimana luar biasanya sifat daripada pemaaf tersebut. Semoga kita bisa ambil hikmah dari hikayat ini, dan jangan lupa yang belum subscribe pincet tunjang merah-merah biar kita bisa ketemu besok dengan hikayat yang luar biasa tentang orang-orang yang istimewa di jalan Allah. Aneh Bang Munir undur diri. Selamat berbuka puasa. Semoga berkah puasa kita hari ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Empo encang-encingnya babe, ketemu lagi dengan saya Bang Munir Balai Bang Ji dalam acara Sohibul Hikayat Ramadan. Insya Allah nih Sohibul Hikayat ini bisa ngisi waktu kita menjelang buka puasa, dan bisa terus-terusan upload tiap hari, karena yang namanya kegiatan bulan suci Ramadan itu pasti ada aja ya. Mudah-mudahan bisa terus kita upload nih ya, kita bagaimana perbanyak ibadah kita. Abang Po encang-encingnya babe, kita coba bawain Sohibul Hikayat yang berjudul Assalamualaikum Pak. Assalam. Pastinya spesial, kita ceritain orang-orang juga yang spesial. Bulannya spesial, ceritanya spesial, Abang Pok pasti jadi spesial. Tempat-tempat rekreasi yang lainnya. Sadar dicerita. Ini. Kita putus ya.